penyebab utama terjadinya asam lambung GERD anxiety? Karena aku juga ngalamin ya, karena ada beberapa orang bun, aku itu udah pantang makanan, aku itu udah menerapkan 3P, kok nggak sembuh-sembuh, kok aku kena asam lambung sih bun. Jadi hal ini juga yang membuat aku bertanya-tanya pada saat itu, aku kenapa kena GERD ya, kenapa kena asam lambung ya, kenapa kena anxiety ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian saat ini yang masih berjuang melawan asam lambung GERD, tetap semangat. Camkan di pikiran kalian, asam lambung GERD anxiety itu nggak bahaya, pasti sembuh, pasti ada obatnya. Yang jelasnya kita terus menerapkan 3P, kemudian positive thinking ya, dan jangan putus asa. Itu ya kuncinya, terapkan terus 3P. Ada yang bertanya dari kalian, Bun, 3P itu apa sih? Jadi 3P itu adalah pola makan ya, pola pikir, pola hidup sehat, dan tentunya pola tidur juga ya. Jadi intinya kita harus wajib banget menerapkan pola hidup sehat agar asam lambung GERD anxiety itu nggak sering-sering kambuh. Karena asam lambung GERD ini meskipun udah sembuh itu masih bisa kambuh ya, masih bisa nyolek-nyolek ya. Jadi aku selalu menyarankan ke kalian, meskipun udah sembuh, kita wajib banget mengatur pola makan, terapkan 3P, pokoknya kita harus menerapkan pola hidup sehat. Dan buat kalian yang saat ini masih berjuang, jangan takut, kalian gak sendirian. Banyak banget yang ngalamin hal ini. Aku pada saat itu juga pernah ngalamin hal yang sama kayak kalian, kurang lebih 2 tahun. Dan asam lambung GERD ini ternyata sudah menyebar ya, bukan saja di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia. Karena aku tuh banyak yang ngechat aku. Ada yang dari Spanyol, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Malaysia. Banyak banget ya yang ngechat aku terkait GERD. Tapi mohon maaf kalau misalnya aku selalu telat, aku tuh nggak balas WA kalian maupun DM kalian. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian apa sih penyebab utama aku kena GERD asam lambung anxiety. Jadi untuk asam lambung GERD ini ada dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Sebenarnya ini udah aku bahas di video-video aku sebelumnya, tapi karena masih banyak banget yang nanya dan mungkin videonya udah lama, mungkin mencarinya itu susah ya. Jadi aku bakal bahas lagi. Jadi untuk asam lambung GERD itu disebabkan oleh beberapa faktor sih ya. Yang pertama itu adalah dari pola makan. Kemudian yang kedua adalah dari pola pikir ya, faktor stres, pola hidup ya. Jadi semua itu adalah bisa menyebabkan asam lambung GERD bahkan sampai anxiety, serangan panik attack. Makanya kita wajib banget waspada, wajib banget melakukan pengobatan. Kalau misalnya kalian yang baru mah biasa nih, harus hati-hati. Aku kan cuma mah biasa, makan promak aja bisa, minum ini aja boleh ya. Aku misalnya hanya minum kunyit aja udah sembuh. Jadi tingkatannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen tahu, boleh nanya ke dokter. Karena jujur aku bukan dokter, aku tuh nggak ada ilmu kesehatannya sama sekali. Aku hanya share pure berdasarkan pengalaman aku. Jadi untuk yang menyebabkan aku kena GERD itu adalah dari faktor pikiran atau faktor stres, pola pikir, dan juga sebenarnya dari pola makan juga. Aku tuh sebenarnya makannya udah bersih, bukannya aku menganggap kalian jorok makanannya, enggak, tapi karena memang aku itu nggak suka cabai, nggak suka pedas, kurang suka yang gurih-gurih. Aku itu hanya makan paling nasi putih, sayur bening, ikan goreng. Itu kan menurut aku aman ya, nggak aneh-aneh. Tuh aku tuh nggak neko-neko. Mungkin kadang suami aku, ya Allah, kadang pagi-pagi aja aku cuma makan nasi putih, itu kadang nggak ada lauknya aja aku nyeplok telur juga udah, atau mungkin apa aja yang penting ada gitu. Menurut aku itu yang penting perut aku terisi, aku nggak neko-neko. Tapi yang menyebabkan aku kena GERD asam lambung itu adalah, pertama itu aku sering menunda-nunda makan ya. Aku tuh kerja sibuk ya, padahal aku tuh udah tahu ada mah. Aku tuh mah dari SMA mah aku itu, karena aku memang kata mama aku dulu tuh nggak suka makan ya. Bukan yang nggak suka makan, jadi suka menunda-nunda makan. Kalau sekalinya makan langsung banyak. Jadi itu yang menyebabkan aku kena lambung, kena mah
Nah, sama pada saat aku udah nikah. Pada saat menikah kan sibuk ya, sibuk ngurusin keluarga di rumah, ngurusin pekerjaan. Jadi kadang aku ntar aja deh, apalagi kalau misalnya lagi gosok nih di rumah, lagi hari libur, ntar aja deh, nanggung nih dikit lagi, dikit lagi. Sama halnya dengan di pekerjaan aku, ntar dulu ini lagi ada, misalnya ada kebakaran, aku tanganin dulu koordinasi dulu ntar dulu makannya. Padahal perut aku tuh udah kerucuk-kerucuk, dia tuh udah ada kode sebenarnya, udah tanda ini udah lapar, udah harus diisi nih, tapi aku ntar dulu nanggung nih. Ternyata itu adalah hal yang fatal, nggak langsung dirasain pada saat itu juga, tapi berkepanjangan. Dan saat ini aku udah merasakan itu, dan penyesalan itu memang selalu di belakang. Jadi kalau misalnya kalian yang udah ada riwayat mah biasa ya, yang masih awal-awal itu harus hati-hati, jaga pola makan. Aku selalu mengingatkan, bukan subscriber aku doang, semua orang. Karena aku selalu menginformasikan ke mereka dan juga kalian semua, asam lambung GERD itu nggak enak, cukup aku yang alamin. Kadang aku sampaikan ke suami aku, ke saudara-saudara aku, karena aku sayang sama mereka. Cukup aku lah ya yang ngalamin hal ini. Kemudian selain pola makan, dari faktor stres, aku itu orangnya baperan, aku itu orangnya nggak enakan. Pokoknya itu ternyata nggak baik, dan Allah memang nggak suka, makanya aku harus berubah. Dengan aku kena GERD ini, aku sudah tahu mana yang lebih baik. Jadi kalau misalnya hal-hal yang buruk yang pernah aku lakukan sebelumnya, aku harus tinggalkan, aku harus lupakan, aku harus buka pikiran aku. Kalau misalnya aku tuh dikit-dikit gak enakan, misalnya nih ya, contoh kecil, ada yang minjam uang sama aku itu nanti ya minggu depan aku ganti, padahal kadang udah berbulan-bulan tuh dia nggak ganti, mungkin dia lupa apa, aku tuh nggak enak mengingatkan, tapi aku kepikiran, kok dia nggak balikin ya, mau ngingatin nggak enak, mau nagih nggak enak, tapi aku yang ngebatin sendiri, aku kepikiran ya, padahal kan aku butuh. Aku tuh orangnya paling nggak bisa nagih utang orang. Sama pokoknya banyak hal-hal lain juga, itu contoh kecil aja. Kalau misalnya orang mau bayar apa sama aku tuh nggak enakan, orangnya pokoknya nggak enakan. Kalau misalnya dia minta tolong, padahal aku tuh kadang nggak bisa, aku harus bisa nih karena nggak enak. Aku tuh hati aku tuh lembut, suka tersentuh melihat hal-hal yang apa sih, yang menyedihkan tuh, aku tuh langsung luluh. Dan aku tuh orangnya baperan. Kalau misalnya ada orang-orang yang bercandanya berlebihan, aku tuh kepikiran aja, dikit-dikit baperan, dikit-dikit gak enakan, dikit-dikit nangis. Ternyata tuh gak baik. Dan kalau misalnya nih ada yang janjiin aku sesuatu dan gak ditepatin, itu aku bakalan kepikiran, aku bakalan nangis, stres pikiran aku, sampai kadang ngap gitu tuh, nggak sih dipikirin, ya Allah, sampai nangisnya minta ampun berhari-hari. Makanya aku tuh orangnya itu sensitif, baperan, gak enakan. Ternyata itu gak baik, itu ngaruh banget. Karena asam lambung itu, GERD itu, anxiety itu, selain dari pola makan kita, pola hidup kita, dari stres kuncinya, dari pikiran. Kalau misalnya pikiran kita udah stres, itu nanti bakal nyangkut ke semuanya ya. Jadi ada hubungannya semuanya. Asam lambung kita naik, panic attack-nya juga, ada sensasi yang aneh-aneh. Makanya itu yang menyebabkan aku kena GERD, anxiety. Dan pada saat itu diagnosa aku itu adalah anxiety, gastritis, dan juga radang lambung. Ternyata memang dari ya kesalahan aku sendiri, kekeliruan aku sendiri, karena memang aku orangnya suka menunda-nunda makan. Kalau menunya sih udah aman, udah bersih banget menurut aku. Aku juga cerita ke dokter, aku tuh nggak suka dok makan daging, juga aku kurang suka. Ayam aja aku jarang makan, aku tuh hanya suka ikan. Ikan direbus aja udah enak menurut aku. Jadi hal yang membuat aku kena GERD itu adalah asam lambung, itu adalah pola makan aku yang tidak teratur. Kemudian faktor pikiran aku yang gak kekontrol. Jadi aku harus belajar cuek, belajar masa bodoh. Jadi mulai sekarang kalau misalnya yang mengalami hal yang sama kayak aku dari faktor pikiran dan pola makan, ayo kita berubah sama-sama. Aku bisa, kalian bisa. Aku sembuh, kalian sembuh. Jadi gak usah apa-apa dipikirin, kita harus belajar cuek. Jangan apa-apa dipikirin, apalagi yang gak ada hubungannya sama kita. Udah cuekin aja. Aku tuh sekarang belajar cuek. Aku hanya fokus sama anak aku, suami aku, keluarga aku, dan masa depan aku. Kayak gitu. Jadi memang
dari penyakit yang aku alami itu aku ngaca dari situ. Aku harus menata hidup lagi ke depan seperti apa agar aku gak terjadi lagi penyakit ini, sensasi ini gak muncul lagi, agar aku bisa hidup lebih baik, lebih bahagia. Jadi memang dari pikiran kita harus punya planning, punya target, tapi jangan dipaksakan juga. Jadi gak usah mikirin yang orang lain bilang, yang apalagi yang misalnya menjelek-jelekan kita tanpa kita perbuat. Udah biarin aja, toh dia nanggung dosanya, dan juga kita nggak minta makan ke dia. Jadi aku mikir sekarang, iya ya, dia aja nggak pernah mikirin aku, ngapain aku mikirin dia, karena kayak gitu ya. Jadi itu adalah yang menyebabkan aku kena GERD. Ada 2 faktor, stres dan juga pola makan. Kalau menunya sih udah oke banget kata dokter, cuman aku itu orangnya baperan ya, dan juga aku suka menunda-nunda pola makan ya, menunda-nunda waktu makan. Jadi dari pola makan juga. Mudah-mudahan kalian selalu termotivasi, selalu bangkit, selalu semangat dengan video-video yang aku share, karena aku pengen kalian juga sembuh, beraktivitas lagi, bergabung sama teman-teman, sama keluarga tercinta. Aku tuh dulu kangen banget masa-masa itu. Alhamdulillah saat ini aku udah bisa beraktivitas lagi, sudah aktif lagi kemana-mana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku juga pengen kalian merasakan hal yang sama ya. Jadi terapkan 3P dan juga olahraganya yang paling penting. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adik dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.